Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih tentang dahsyatnya kematian dan pengalaman yang akan dihadapi setelahnya, sesaat setelah kematian tersebut. Pertanyaan besarnya, apakah setelah kematian semua kemudian selesai? Jawabnya adalah tidak. Setelah kematian itu justru ada perjalanan yang lebih panjang dan menakutkan. Jika kita melihat orang yang meninggal dunia, maka prosesnya begitu singkat dan cepat. Setelah ruh terlepas dari jasadnya, maka seseorang tersebut, meski dia tampan, cantik, kaya, atau bahkan pejabat, akhirnya ia akan menjadi sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Ia akan terbujur kaku dan menjadi bangkai. Orang-orang dekatnya lah yang akan menangisinya, meski kadang juga tidak akan lama. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, setelah mayat dimandikan, kemudian dia dikafani dan disolati, serta diusung ke kuburan. Setelah mayat itu ditanam, semua yang menghantarkan akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka tinggallah ia sendirian di tempat yang gelap, di tempat yang lembab dan sempit, seorang diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluh, yarji'u thnani wa yabqa wahid." Mayit itu akan diikuti oleh tiga. Pertama, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua akan pulang, dan yang satu akan tinggal. Ahli keluarganya dan hartanya akan pulang, hanya amallah yang akan tetap tinggal bersamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa jika mayat telah diletakkan di keranda dan dia dibawa oleh para lelaki di atas pundaknya ke makam, maka jika mayat itu termasuk orang-orang yang beramal saleh, maka ia akan berkata, "Segerakanlah membawaku ke kubur." Tetapi jika mayat itu ketika hidupnya termasuk orang yang beramal buruk, maka ia akan berkata, menjerit, "Aduh, celaka, kemanakah aku hendak dibawa pergi?" Suara mayat itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Andaikan manusia mendengarnya, maka mereka pasti pingsan. Demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa ia berdiri di atas kubur lantas menangis. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Kamu tidak menangis ketika menceritakan tentang surga dan neraka, tapi kenapa kamu menangis di atas kubur ini?" Kemudian Utsman menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Kubur itu adalah pos, tempat pemberhentian pertama dari pos-pos akhirat. Apabila seseorang selamat dari pos pertama, maka pos berikutnya lebih mudah untuk dilalui. Dan apabila seseorang tidak selamat dari pos pertama itu,
maka pos berikutnya akan lebih berat. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah siksa kubur atau nikmat kubur yang akan didapatkan oleh orang-orang setelah ia dimasukkan ke alam kubur, yang merupakan proses perjalanan hidup yang selanjutnya sesudah kehidupan dunia. Diriwayatkan dari Muhammad bin As-Samak bahwa ia melihat ke kubur lantas berkata, "Janganlah kalian tertipu dengan diamnya kubur-kubur ini, karena begitu banyak orang yang menderita di dalamnya. Dan janganlah kamu sekalian tertipu dengan ratanya kubur-kubur itu, karena betapa jauh perbedaan antara penghuni kubur yang satu dengan kubur yang lainnya. Maka bagi orang-orang yang berakal sehat, sudah seharusnya ia banyak mengingat kubur sebelum ia memasukinya." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Dan barang siapa yang lalai kepada kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu dari jurang-jurang neraka." Dan dari Abu Ja'far dengan sanad dari Sa'id bin Musayyab dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin dimasukkan ke dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat yang menguji di alam kubur. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan menanyainya, sementara ia masih mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya sedang berjalan meninggalkan kubur itu. Kedua malaikat itu adalah Munkar dan Nakir, dan ia bertanya kepadanya, 'Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyuka?' Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka dia akan menjawab, 'Allahu Rabbi, wal Islamu dini, wa Muhammadun nabiyyi.' Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku." Kedua malaikat itu kemudian berkata kepadanya, "Allah meneguhkan imanmu. Tidurlah, beristirahatlah kamu dengan penuh sukacita, sebagaimana tidurnya pengantin baru." Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kalimat thayyibah, dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yakni orang-orang kafir, di mana Allah tidak akan memberi pertolongan kepada mereka untuk mengatakan ucapan yang benar. Dan ketika orang kafir dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dua malaikat Munkar dan Nakir itu akan bertanya kepadanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka?" Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka ia akan menjawab, "Aku tidak tahu, aku tidak tahu." Maka dua malaikat itu pun akan berkata, "Kamu tidak tahu?" Kemudian ia akan dipukul dengan batangan besi yang bisa didengar oleh semua makhluk di dunia ini, kecuali hanya jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Faqih menuturkan dari Abul Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadhi dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam satu hadis yang lumayan panjang, yang artinya tidak ada dari mayit yang meninggal dunia melainkan mendengkur dan bisa didengar oleh semua binatang yang ada di situ kecuali manusia. Karena seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan pingsan. Apabila mayit itu baik, maka dia berkata, "Cepatlah antarkan. Seandainya kamu mengetahui kebaikan yang ada di depanku, niscaya kamu akan cepat-cepat mengantarkan aku." Sedangkan apabila mayit itu tidak baik, maka ia akan berkata,
Jangan cepat-cepat mengantarkan aku. Seandainya kamu mengetahui kejelekan yang ada di depanku, niscaya kamu tidak akan cepat-cepat mengantarkan aku. Ketika ia telah ditimbun di dalam kuburnya, maka akan ada dua malaikat yang hitam kebiru-biruan datang kepadanya. Ketika dua malaikat itu datang kepadanya dari arah kepalanya, salat yang pernah ia lakukan sewaktu dia hidup di dunia akan berkata, "Jangan didatangi lewat arahku ini, karena banyak malam yang ia lalui dengan berjaga mengerjakan salat malam, karena takut pada tempat di pembaringan ini." Kemudian ketika didatangi dari arah kedua kakinya, baktinya kepada kedua orang tuanya akan datang dan berkata, "Jangan didatangi dari arahku ini, karena ia suka berusaha dan bersusah payah karena takut kepada tempat pembaringan ini." Kemudian ketika didatangi dari arah kanannya, sedekahnya akan berkata, "Janganlah didatangi dari arahku ini, karena ia suka bersedekah karena takut kepada tempat pembaringan ini." Kemudian ketika didatangi dari arah kirinya, maka puasanya akan berkata, "Janganlah didatangi dari arahku, karena ia bisa menahan lapar dan haus karena takut kepada tempat pembaringan ini." Kemudian ia dibangunkan sebagaimana dibangunkannya orang yang sedang tidur. Lantas ditanyakan kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mengajarkan tujuan kamu diciptakan?" Mayit itu bertanya, "Siapakah dia?" Kemudian dijawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka mayit itu lantas berkata, "Saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala." Dua malaikat itu pun berkata, "Kamu hidup dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman." Kemudian kuburnya akan dilapangkan dan dihamparkan baginya segala kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tadinya aku tidak tahu tentang siksa kubur, hingga ada seorang perempuan Yahudi datang kepadaku dan meminta sesuatu. Setelah aku beri dia, kemudian dia berkata, 'Semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur.' Aku menyangka bahwa ucapannya itu hanyalah kata-kata bohong dari seorang Yahudi. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan aku menunturkan hal itu. Beliau lantas memberitahukan bahwa siksa kubur itu memang benar-benar ada. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur dan mempersiapkan diri dengan mengerjakan amal saleh sebelum ia masuk ke dalam kubur. Amal-amal saleh itu harus dilakukan selama masih berada di dunia ini, karena bila sudah masuk ke liang kubur, maka meskipun berangan-angan agar diizinkan kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh, sedikit pun tidak akan diberi izin dan akan tetap berada dalam kerugian dan kenistaan yang nyata dan panjang. Setiap orang yang berakal sehat hendaknya berfikir dan merenungkan keadaan orang-orang yang sudah mati, karena sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu berangan-angan untuk bisa mengerjakan salat 2 rakaat. Diizinkan untuk sekali saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau diizinkan untuk membaca tasbih barang 1 kali. Namun mereka tidak akan pernah diizinkan. Karenanya mereka heran kepada orang-orang yang masih hidup dan menyia-nyiakan waktunya dalam keadaan lalai dari mengerjakan perbuatan yang baik. Janganlah menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah modal kita. Selama kita mampu mengelola modal itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Saat hidup di dunia ini, banyak yang beranggapan bahwa dagangan akhirat adalah barang dagangan yang tidak laku. Maka sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal akhirat
Karena pada saatnya nanti justru dagangan akhirat itu akan menjadi barang dagangan yang sangat tinggi nilainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal nantinya, yang ingin kembali ke dunia barang sebentar saja namun tidak diizinkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan segenap keluarga kita dalam sakaratul maut, serta menjauhkan kita dari siksa kubur dan segala fitnah yang ada di dalamnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.